apa-apa nanti Sabtu depan di sini aja yang baca-baca. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min, Mamah Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan keluarga besar Bapak Haji Saipul Adi Cahyono. Kita doakan semoga beliau beserta keluarga sehat walafiat. Allah berikan kelancaran, rizkinya melimpah barokah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sama-sama kami banggakan pengurus Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min Cipondoh, Ibu Iin, Ustazah Nisa beserta jajarannya, dan juga yang kami sangat cintai, ibu-ibu semua jamaah Majelis Taklim Sukari Al-Mu'min. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam rahmatnya Allah, selalu dalam ridhonya Allah, sehat walafiat, dan mudah-mudahan dua kenikmatan hakiki kita dapatkan, yaitu ridho Allah beserta surganya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Al-Alama Al-Marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, wa khususan Jam'iyah Sukari Al-Mu'min Cipondoh dan keluarga besarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Mau'izatul Mu'minin, bab Kitabu Asroriz Zakat, kitab tentang rahasia-rahasia zakat. Jadi kita sudah masuk tentang fasol atau kitab rahasia-rahasia zakat. Ibu-ibu mungkin setiap tahun sudah menunaikan zakat. Ibu biasanya zakatnya zakat apa? Zakat fitrah biasanya. Zakat itu secara umum memang terbagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nanti zakat mal dibagi lagi banyak. Kenapa kita harus zakat? Nah, nanti kita belajar. Apa sih rahasia-rahasia daripada zakat? Apakah zakat itu hanya sekedar membersihkan jiwa kita? Ataukah memang ada kewajiban sosial bagi orang-orang yang mampu dalam menunaikan zakatnya? Karena setiap orang itu punya maziyah, punya keistimewaan. Setiap orang punya keistimewaan, dan keistimewaan itu ternyata bukan milik kita pribadi. Kalau orang yang punya keistimewaan harta, berarti dia punya beban sosial untuk membantu hartanya kepada orang lain. Kalau orang punya maziyahnya, istimewanya ilmu, itu bukan untuk dirinya, tapi itu juga merupakan beban sosial. Dia harus mengamalkan ilmunya.
Kalau seseorang dikasih maziyah istimewanya berupa anggota tubuh yang kuat, itu pun juga bukan untuk dirinya, tapi dia harus punya beban, kewajiban menolong orang-orang yang lemah. Ada lagi yang dikasih maziyah berupa jabatan, ya Bu ya. Maka jabatannya itu bukan untuk menguntungkan dirinya, tapi dia juga punya kewajiban sosial mengenai jabatannya untuk perbaikan kemaslahatan orang lain. Siapapun yang diberikan maziyah, diberikan keistimewaan apapun itu, maka seyogianya bukan kita untuk berbangga, tapi seyogianya Allah kirimkan kepada kita punya peran. Allah punya misi. Kenapa kita yang harus nerima harta ini? Kenapa kita yang harus nerima ilmu ini, bukan yang lain? Kenapa kita harus yang nerima jabatan ini, bukan orang lain? Ternyata di situ kita punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab kewajiban sosial. Maka jangan bangga ketika ibu dikasih harta, ingat bahwa ada kewajiban sosial dan spiritual dari hartanya, yang nantinya ketika ibu menjalankan syariat, maka tadi dapat membersihkan jiwa dan sosial. Jadi bukan hanya untuk membersihkan semata, tapi ini merupakan kewajiban sosial, zakat ini. Islam mengajarkan bukan hanya untuk ego semata, tapi Islam mengajarkan kebersamaan daripada zakat ini. Seandainya tidak ada zakat, ini manusia itu sifatnya pelit Bu. Kalau tidak disyariatkan zakat, bisa jadi yang miskin tambah miskin, yang kaya makin kaya. Maka adalah syariat zakat ini merupakan dimensi lahiriah, fisik dan harta, dan juga dimensi batiniah, yang berarti niat dan kesucian hati, kebersihan hati. Jadi zakat ini ada dimensi lahiriah, lahiriahnya yaitu harta. Ada dimensi batiniah, bukan hanya sekedar kita bagiin harta, tapi kita bagiin harta, hati kita, batin kita juga harus bersih. Jadi itu dimensinya. Nanti kita belajar rahasia-rahasia zakat. Ja'alallahu ta'ala az-zakata ihda mabaniyal Islam. Jadi Allah telah menjadikan, ja'alallah, telah menjadikan oleh Allah ta'ala az-zakata, dengan zakat, ihda sebagai salah satu mabaniyal Islam, pondasi Islam. Jadi pondasi Islam itu salah satunya adalah zakat. Wa ardafa bidzikriha as-salata, dan mengikuti bidzikriha dengan menyebutnya as-salata, akan salat, allati yang hiya a'lal a'lam, yang dia itu salat itu merupakan panji atau kehormatan yang paling tinggi. Jadi Bu, di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Itu yang paling tinggi. Pertama, tegakkan dulu sholat, dan yang kedua yang tinggi juga tunaikan zakat. Wa aqimus sholah, nanti sholat itu ada dimensi spiritual, lebih kepada Allah. Tapi ketika kita zakat, wa atuz zakat, ternyata bukan hanya spiritual, bukan hanya ke atas, tapi juga secara horizontal, bukan hanya vertikal ke atas, tapi juga horizontal, sesama. Wa atuz zakat. Jadi bukan hanya kepada Allah, tapi kita harus wa atuz zakat, harus juga menunaikan zakat. Nah, zakat ini nanti ada aspek spiritual, tapi lebih banyak dia
Bu, lebih banyak dia sosialnya. Lebih banyak sosialnya. Kalau sholat identik dengan spiritual, identik dengan ke Allah, urusan kita dengan Allah. Tapi kalau zakat identik dengan urusan manusia dengan manusia. Itu disatukan. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Disambung tuh, Bu. Di apa namanya? Wa ardafa bidzikriha as-shalah, disambung sama salat. Jadi di sini bahwa ini abi saya nelpon. Salam dari abi lagi di Thaif. Kita lanjutkan. Tadi zakat memiliki aspek dimensi sosial. Jadi disatukan, waqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah olehmu akan sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah olehmu akan zakat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini tumben, Bu, pada kemana ya? Oh, kondangan. Banyak ya, Masya Allah. Ya udah, ngajinya nggak usah lama-lama lah. Yang penting istiqomah ngaji mah ya. Usah lama-lama. Lanjut dulu, Bu, nanti undangannya nanti ya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu atas 5 perkara. Bu, kalau ibu suka belajar rukun Islam ada berapa? Ada 5. Jadi Islam itu pondasinya ada 5. Ada 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama apa, Bu? Syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad hambanya dan utusannya. Bu, ini syahadat bukan hanya semata-mata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini maknanya dalam, Bu. Maknanya dalam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti nggak ada Allah yang lain. Kalau ibu masih sholat karena tetangga, berarti ada Allah yang lain. Kalau ibu masih ibadah tapi bukan karena Allah, berarti masih ada Allah yang lain. Ini syahadatnya harus kita saksikan benar-benar. Bahwa ya Allah, aku ini siapa? Aku ini siapa? Aku ini dari mana? Aku ini mau kemana? Sebenarnya kan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan nanti ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ibu coba pernah nggak nanya dalam hati, ya Allah, aku ini siapa ya? Siapa diriku ya sebenarnya? Itu kan untuk kita bersaksi kepada Allah, kita harus mengenal diri kita, Bu. Kadang-kadang kita ini banyak topeng, Bu. Kita bersyahadat, tapi kita banyak topengnya. Kadang-kadang topeng apa namanya jadi orang baik, kadang topeng jadi ya ikut-ikutan lah, tergantung siapa temennya. Kadang-kadang topeng jadi pejabat, kadang-kadang topeng jadi ustazah, kadang-kadang topeng jadi apa tuh lagi, macam-macam, banyak. Tapi seyogianya kita harus kenal bahwa diri kita ya hamba Allah, yang kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, ketika kita baca Al-Quran, Bu,
kita coba bayangkan ketika baca Al-Quran, itu sebenarnya suara siapa sih yang keluar? Suara saya kah? Ataukah ada yang menggerakkan suara kita itu? Yang ngajak ngomong kita itu siapa? Ketika tadi Ustazah Nisa baca tahlil, sebenarnya siapa sih yang baca tahlil? Apakah Allah yang menggerakkan lidah kita untuk membaca zikir-zikir kepada Allah? Ataukah bagaimana? Jadi, kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak untuk benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Kadang kita di mulut doang tidak ada Tuhan selain Allah, tapi geren ada duit diincer mulu. Ya boleh sih ngincer duit, tapi jangan sampai duit itu dijadikan ilah, dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan tuh apa? Ini karena duit, itu karena duit, itu karena duit. Itu namanya menjadikan duit Tuhan. Duit itu kebutuhan, tapi karena Allah menjalankannya gitu. Karena kita sudah bersaksi tadi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hambanya dan juga utusan Allah. Jadi kita harus banyak mengenal diri kita dengan syahadat. Agar apa? Agar kita menghilangkan Tuhan-Tuhan yang lain tuh. Kadang-kadang kita ngaji gak enak sama tetangga, padahal tetangga itu bukan Tuhan. Harusnya ketika kita sudah bersyahadat, kita melakukan kebaikan semua adalah karena Allah, lillah, bahwa asyhadu alla ilaha illallah, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Harusnya sholat kita itu karena Allah, zakat kita itu harusnya karena Allah. Makanya nanti dalam hadis Allah heran sama seorang hamba yang dia meminta tapi tidak minta surga. Yang kedua, Allah heran kepada seorang hamba yang dia memberi atau dia berbuat kebaikan tapi bukan karena Allah. Allah bingung. Padahal yang ngasih rezekinya Allah, yang menghidupkannya Allah, yang menggerakkannya Allah, tapi kok memberi kebaikan atau menjalankan ibadah bukan karena Allah. Allah bingung. Bagaimana mau menjadi amal yang solih? Solih itu nembus bu sampai langit ketujuh. Kalau nggak amal solih itu amal baik doang, nggak solih, nggak sampai akhirat, percuma, nggak lillah, nggak sampai, dibalikin lagi. Sholat kita katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh, ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu karenamu ya Allah, Tuhan semesta alam. Katanya begitu kan, ibu dalam sholat gitu kan doanya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah aja ya Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kok kalau sholat nggak ada orang, sholatnya buru-buru. Tapi kok kalau sholat nggak ada orang, sholatnya ya beda dengan sholat yang diliatin orang, gitu nggak? Apakah itu lillah? Kita sama-sama berjalan mendekat kepada Allah, karena kita ini sudah tua ya bu ya. Kalau ibarat wal asri, ibarat demi waktu, itu kita tuh udah senja bu, udah bukan pagi lagi, udah bukan anak-anak lagi.
Udah bukan remaja lagi. Udah senja ya Nek ya. Nyai ya, besok udah mau dipanggil. Ini udah mau gelap nih. Udah senja tuh udah usia 40 tahunan. Bentar lagi mau masuk ke dalam tanah. Kalau enggak dikuatin dekat sama Allahnya, ibu banyak putus asanya nanti hidupnya. Jadi ada dokter psikologi cerita gini Bu. Ada nenek-nenek umurnya sudah di atas 70 tahunan. Terus dia merasakan kayak kehilangan jiwanya. Padahal harusnya sudah 70 tahunan, sudah 40 tahun ke atas itu harusnya jiwanya makin melekat ya Bu ya. Harusnya sudah kenal. Sudah kenal siapa dirinya. Mau kemana, mau pulang kemana, siapa dirinya, buat apa kita di dunia, gitu ya Bu ya. Mau pulangan kita, apakah di dunia ini kita cuma makan doang Bu, makan tidur enggak kan? Tapi Allah punya misi yang diamanahkan kepada kita. Oh, kenapa saya harus ketemu Bu Iin? Oh, ternyata Allah punya misi kebaikan. Oh, berarti harus ada majelis taklim di sini. Oh, berarti kita harus sama-sama ayo memperbaiki diri. Sama-sama kita memperbaiki kampung ini, paling enggak dari diri kita sendiri, berbuat baik dulu. Jadi ada itu banyak kasus nenek-nenek yang dia ketika masa tuanya belum bahagia. Karena dia belum mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya, sehingga galau hidupnya. Seakan-akan seperti ditinggal sama cucu-cucu gitu ya, sama anak-anak. Padahal sejatinya diri kita sendiri kan ya Bu ya. Di alam kubur juga sendiri. Apalagi di alam kubur nanti, lebih takut lagi kan. Tapi kalau kita yang sudah mengenal diri kita dan mengenal Tuhannya, mengenal Allah, kita nggak takut sendirian. Kita nggak takut, karena hakikatnya memang kita bersama Allah. Lebih tenang jiwa kita. Wa iqamis shalah, yang kedua pondasi Islam adalah mendirikan sholat. Di sholat ini juga bukan semata-mata sholat biasa Ibu. Sholat ini adalah salah satu komunikasi langsung Ibu dengan Allah. Tadi Ibu sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bukan hanya kesaksian dalam mulut dan dalam hati, tapi Ibu harus realisasikan salah satunya dengan menegakkan sholat. Bu, berat apa enggak sholat 5 waktu? Berat enggak? Enggak, benar enggak berat. Tadinya sholat 50 waktu loh Bu. Masya Allah, kita enggak kebayang nih Cang, kalau 50 waktu gimana itu? Ya Allah, gempor ya. Nggak ngomong ngapain ya, seharian sholat aja 50 waktu, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah udah 5 waktu, masa iya masih ditinggal. Padahal sholat itulah salah satu nanti yang menemani kita di dalam kubur. Wa iqamis shalah, dirikan sholat. Sesungguhnya orang yang mendirikan sholat itu dia sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang menyapa Allah, sedang merindukan Allah. Tapi kadang-kadang sholat kita penuh dengan kemunafikan. Ya Bu ya, jujur apa iya? Iya apa enggak? Kalau sholatnya sudah nikmat, seperti Ibu nikmatnya berduaan dengan suami Ibu, pacar Ibu lagi honeymoon,
itu namanya Masya Allah sholatnya udah iqomis sholat. Tapi kalau sholatnya masih terasa berat, barangkali sholat kita tadi masih banyak munafiknya, Bu. Masih banyak sholat kita bukan karena lillahi ta'ala. Mau sholat, aduh buru-buru lah gitu ya. Kalau insya Allah sih kalau usianya sudah senja kayak ibu-ibu mah enggak Neng, iya. Kalau yang masih muda gini nih kayak saya nih, wah Allah, masih disebutkan dunia. Tapi ada juga yang udah tua juga sama, masih disibukkan sama dunia. Sholatnya buru-buru, sholatnya nggak khusyuk, sholatnya yang penting sholat. Padahal bukan yang penting sholat. Sholat itu adalah salah satu pertemuan kita dengan Allah di dunia. Wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat nih Bu. Jadi pondasi yang ketiga Islam adalah menunaikan zakat. Bukan hanya urusan ibu dengan Allah semata, tapi ibu di dunia ini, di bumi, dijadikan khalifah fil ard, pemimpin di bumi. Artinya pemimpin di bumi ini punya amanah buat orang-orang yang berada di sekitar ibu. Salah satunya wa ita'iz zakat, yaitu menunaikan zakat. Nanti dalam bab zakat ini kan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Bu, ibu pernah zakat fitrah? Pernah tiap tahun? Iya, alhamdulillah. Udah bisa berarti. Kalau zakat mal udah pernah belum? Zakat mal udah pernah belum? Udah, alhamdulillah. Nanti kita belajar. Tapi ini belajarnya bukan hanya teori zakatnya doang, tapi kita ambil apa sih rahasianya. Tadi menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan, yang keempat pondasi Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Ternyata Islam itu juga memperhatikan bukan hanya kebersihan batin jiwa, tapi kesehatan. Ini salah satunya dengan puasa, kesehatan. Kita alhamdulillah ya Allah dikasih badan yang sehat ya Bu ya. Makanya Allah kasih kita puasa. Biar apa? Salah satunya biar hidup kita lebih sehat sebenarnya. Tapi nanti la'allakum tattaqun, untuk menuju kepada takwa. Yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, ilaihi kepadanya, sabila akan jalan. Wa syaddadal wa'idu 'alal muqassirin, dan mengeraskan ancaman 'alal muqassirina, atas orang-orang yang teledor, fiha padanya tuh, pada zakat. Jadi Allah ancam nih orang yang gak mau zakat. Faqala, maka berkata, walladzina, nih dalam surah At-Taubah Allah berfirman nih, Allah ancam nih orang yang gak mau zakat. Walladzina yaqnizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun adz-dzahaba, emas, wal fiddah, perak. Jadi ada orang yang demennya ngumpulin harta aja, gak mau zakat. Ini Allah ancam nih Bu, orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan dia tidak menginfakkannya akan emas dan perak itu, fisabilillah, di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kepada mereka kabar gembira dengan siksa Allah yang pedih. Maksudnya apa nih? Wa makna al-infaq, maknanya adalah al-infaq fisabilillah, di jalan Allah, yaitu ikhrajuz zakat, adalah mengeluarkan zakat. Jadi kalau ibu punya harta lebih,
punya emas, punya perak, sudah mencapai haul. Kan kita kalau nggak salah udah belajar belum sih? Haulnya macam-macam tuh, kurang lebih ada yang 80 sekian, ada yang 90, ada yang 100, tapi kita ambil yang paling tengah ini. Ya, yang paling tengah 90 kurang lebih. 90 gram emas, berarti kalau dalam 1 tahun nggak dipakai emasnya ada 90 gram, ibu kena zakat. Tuh 1 tahun ya bu nggak dipakai emas, disimpan 90 gram, kena zakatnya 2,5%. 2,5%-nya berapa? Tergantung harga emasnya. Sekarang emas udah mahal banget bu, Masya Allah, melejit banget ya. Dulu mah masih gope segram, sekarang udah 2 juta berapa tuh? 2 juta 300-an ya, 2 juta 400, Masya Allah, melejit bu. Itu menandakan apa bu? Menandakan sekarang ekonomi sebenarnya tidak baik-baik saja di Indonesia, tidak stabil. Lagi ada perang pasar antara Cina dengan Amerika. Ini orang lagi banyak yang pada pailit, yang banyak yang pada di PHK, banyak yang pada dikurangin gajinya gara-gara ada perang pasar antara Cina dengan Amerika. Terus lagi ada perang lagi ya, antara Palestina dengan Israel. Terus lagi kemarin ada ya banyak bu, faktornya banyak. Jadi Masya Allah, ternyata nanti bukan emas aja yang dizakatin bu, nanti mal itu banyak. Ada yang berpendapat 8, ada peternakan tuh zakatnya, ada emas, ada perkebunan, ada lagi nanti profesi, ada lagi nanti banyak tuh, nanti kita belajar. Jadi termasuk neng kontrakan gimana, tanah gimana gitu ya. Nanti kalau dia diusahakan, dia ibaratnya dijadikan barang yang investasi lah, kalau ibarat kita tuh diperjualbelikan, atau kontrakan ibu punya banyak gitu ya, kan setiap bulannya dapat tuh berapa duit tuh, kontrakan sampai 100 pintu kali gitu. Kalau melebihi nisab emas, kan ininya patokannya emas, 90 gram emas itu berapa duit tuh? Kali 2 berapa? 1,8 miliar. 1,8 miliar beneran? 90 gram 180 juta ya, 180 juta lah kurang lebih, atau 200 juta. Ibu sama nih, kalau sama kontrakannya penghasilannya 200 juta, nggak kepake dalam 1 tahun, 200 jutanya bisa jadi kena zakat juga. Sama, jadi zakat itu nanti bukan hanya emas, tapi zakat mal. Zakat mal itu banyak, mal itu berupa harta. Nah kalau zakat fitrah beda lagi. Fitrah mah ibu yang biasa bulan Ramadan. Nah itu mah, kalau bulan Ramadan zakat fitrah itu ada yang mewajibkan semuanya ya, fitrah. Ada lagi yang kalau dia tidak memenuhi untuk makanan pokok itu dia tidak bisa, artinya untuk kebutuhan sehari-hari makanan pokoknya aja kurang, berarti dia nggak wajib zakat fitrah. Nah lanjut. Wa qala al-Ahnaf bin Qaisin, berkata Ahnaf bin Qais, kuntu fi nafarin min Quraisyin, dahulu aku di dalam rombongan dari Bani Quraisy. Pamarra Abu Dzarrin, maka telah lewat Abu Dzar, faqala, dia berkata, Bashir al-kanizina bikayyin fi zuhurihim yakhruju min junubihim. Berikan kabar gembira al-kanizina bagi orang-orang yang menimbun. Ini
Maksudnya kabar gembira di sini bukan gembira ini, Bu. Bukan gembira ibu dikasih kabar akan mendapatkan harta. Tapi ini sebagai sindiran. Kabar gembira ini sindiran bahwa orang yang mempunyai harta kan harusnya punya kabar gembira kan, Bu? Tapi ini kabar gembira ini sindiran bagi orang-orang yang punya harta. Kalau dia enggak nunain zakatnya, dia akan diazab nih. Yaitu bikayin, dengan beban fi zuhurihim yakhruju min junubihim, di dalam punggung-punggung mereka yang keluar daripada lambung atau tulang rusuk mereka. Ada yang mengatakan bikayin ini nanti makna simbolisnya adalah besi panas. Jadi harta yang tidak dizakati akan menjadi besi panas yang digunakan untuk menyiksa pemiliknya di akhirat, Bu. Bu, ini emang enak orang punya harta. Kalau nggak bisa tata kelola zakatnya, Bu, kena dia, Bu. Kena. Nggak semudah itu orang punya harta enak buat jalan-jalan doang, enggak. Buat umroh doang, enggak. Buat haji doang, enggak. Tapi ada zakatnya. Ingat ini, harta yang tidak dizakati akan menjadi bikayin, besi yang panas yang digunakan untuk menyiksa pemiliknya di akhirat. Fi zuhurihim, nih dari punggung, yakhruju min junubihim, nembus tuh ke sini. Besi panas tuh kalau ibarat ditusuk nembus. Bu, itu besinya bisa nembus sampai, kan kalau pisau mah ditusuk nembus juga ya. Kalau panjang. Nah ini kalau besi panas dari neraka itu nanti hartanya kalau nggak dizakatin itu jadi besi panas di neraka. Yang dia nanti fi zuhurihim yakhruju min junubihim. Dia nusuk tuh dari punggung keluar di dalam, keluar kepada apa dari lambungnya, dari tulang rusuknya keluar. Jadi emang enak punya harta, Bu. Enak sih, tapi ingat harus ada zakatnya. Punya yang 8 ini. Wabikayin fi afwaihim yakhruju min jibahim. Dan bagaikan besi panas, Ibu, bikayin, beban atau besi panas, fi afwaihim, pada tengkuk kepala. Yakhruju, apa dahi apa tengkuk ya? Sini nih. Dahi ya? Tengkuk kepala, tengkuk tuh ini ya? Ya, tengkuk kepala yakhruju min jibahim. Yang dia keluar daripada jidatnya. Itu jadi besi panasnya dari belakang ke depan, dari tengkuk ke atas. Nembus. Jadi harta yang tidak dizakati itu akan menjadi besi panas di akhirat yang akan menyiksa seseorang yang punyanya. Padahal itu bukan milik dia. Dia cuman dititipin. Makanya tadi saya suruh introspeksi dulu, kita ini siapa? Kan kita mah cuman dititipin. Seyogianya semuanya adalah punya Allah. Kita dikasih maziah harta, dititipin harta, maka kita punya kewajiban untuk memberikan harta kita kepada orang lain. Kita dikasih maziah ilmu, maka ilmu kita juga kita punya kewajiban, beban moral untuk mengamalkan ilmu kita, untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Kita dikasih maziah badan yang kuat, maka badan yang kuat kita bukan hanya untuk diri kita, tapi kita untuk menolong orang-orang yang lemah. Itu maziah ibu masing-masing. Ibu dikasih maziah bisa masak, bukan semata-mata untuk keluarga ibu, tapi mungkin ada tetangganya yang memerlukan bantuan tangan ibu. Ibu di situ punya beban moral untuk membantu. Tergantung maziahnya apa. Masya Allah. Ini ancamannya luar biasa ini, Bu. Walihada at-tashdidi, dan ini adalah ancaman soro min muhimmatiddin, daripada bagian penting agama.
Kenapa diancam? Karena zakat ini penting sekali, Bu. Jadi orang itu sampai diancam sama Allah akan mendapat siksa yang pedih kalau dia tidak mau menunaikan zakatnya. Al-kashfa an asrariz zakat, daripada untuk mengungkap rahasia-rahasia zakat, wa ma'aniha, dan maknanya az-zahirati wal batinati, secara zahir dan batin. Jam berapa, Bu? Dikit lagi. Nah, ini sekarang kita masuk ada uz-zakati wa syurutiha, menunaikan zakat dan syarat-syaratnya. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu, bahwasannya, yajibu ala muaddi, wajib atas orang yang menunaikan az-zakati adalah apa? Zakat, mura'atu umurin, memelihara beberapa perkara. Jadi, Bu, ini Ibu kalau mau menunaikan zakat, ingat nih, ada beberapa perkara. Ingat perkara ini, perkara yang penting di dalam menunaikan zakat. Ini untuk menunaikan zakatnya, ya Bu ya, syaratnya ada memelihara beberapa perkara. Yang pertama al-awwalu, yang pertama al-bidaru aqibal haul, bersegera setelah sudah sampai haul, Bu. Jadi ini syarat menunaikan zakat. Yang pertama harus segera. Kalau udah setahun, ibaratnya itu harta udah setahun kekumpul, nggak dipakai, ibu harus segera tunaikan zakatnya. Udah sampai haul tuh. Haul itu udah sampai 1 tahun. Kalau zakat fitrah ya tahunan, biasa tahunan. Setahun bulan Ramadan tunaikan zakat fitrah. Kalau zakat mal tergantung ibu di bulan apa ini kekumpul segitunya. Hasil panennya misalnya, hasil panennya segini, hasil ternaknya kumpulnya panennya atau usahanya kapan, atau emasnya 90 gramnya genepnya kapan, maka dihitung lagi 1 tahunnya berikutnya, maka wajib menunaikan zakat. Jadi harus segera, jangan ditunda tahun besok lagi, nggak boleh. Jadi kalau udah 1 tahun, udah sampai 1 haul, ya udah segera menunaikan zakat. Wa fi zakatil fitri la yuakhiruha an yaumil fitri. Nah, ini kalau di dalam zakat fitrah itu tidak diakhirkan daripada hari fitrah. Maksudnya gimana? Wa yadkhulul waqtu wujubiha bi ghurubi syamsi min akhir yaumi Ramadan. Waktu yang pasnya itu kalau zakat fitrah, Bu. Kan zakat ada 2, fitrah sama zakat mal. Kalau zakat fitrah itu waktu yang bagusnya, waktu wajibnya itu adalah ketika tenggelamnya matahari dari akhir bulan Ramadan, malam takbiran. Nah, itu tuh malam takbiran. Kalau mau ngambil waktu yang abdol ya Bu ya, tapi kadang-kadang kita biar fakir miskin lebarannya bisa masak enak di Idul Fitri dari jauh-jauh hari tuh ya. Kalau mepet banget ke malam lebaran, khawatir udah pada sibuk. Iya, udah pada sibuk, terus nggak bisa beli apa-apa atau nggak bisa masak ketupat malamnya, sibuk. Wa waqtu ta'jiliha syahrul Ramadan kulluh. Nah, waktu menyigrahkannya itu bulan Ramadan penuhan, secara penuh. Artinya dimulai awal Ramadan udah boleh zakat fitrah. Ya Bu ya, jadi 1 bulan penuh tuh Ramadan, silakan mau ngambil yang awal, yang tengah, apa yang akhir. Kalau zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal nanti tergantung daripada ibu mencapai nisab dan haulnya. Nisab itu ukurannya tadi, ukurannya 90 gram misalnya. Haul itu dalam 1 tahun. Nanti kalau uang ya tinggal dikalikan aja harga emas dengan harga uang. Ternak juga sama. Kalau kambing itu, kalau kambingnya bagus-bagus, kambingnya gede-gede ya, itu 40 kambing udah termasuk
harus dizakati ketika sudah masuk 1 haul, 1 tahun. Kalau kambingnya bagus-bagus, ada 40 kambing, montok-montok nih, maka 1 dizakati. Tapi nanti juga tergantung dari, kalau kambingnya ada yang kecil, yang gede gitu kan, nanti dihitung lagi berapa harganya. Nanti patokannya adalah tadi az-zahab tadi, emas. Asani yang kedua, allayun kilas sodaqatu ila baladin akhir, bahwa tidak mindahin sodako atau zakat kepada negeri orang. Jadi ibu misalnya tinggalnya di Semanan, zakatnya mau di Jawa gitu, nggak boleh. Orang Semanan dulu utamain, ada yang miskin nggak? Iya, jadi jangan mindahin. Masih dekat, nggak apa-apa kalau masih dekat, masih 1 kampung Jakarta, ya nggak apa-apa. Artinya gini, ibu tinggalnya, buang hajatnya, kerjanya semuanya di Jakarta. Giliran Jakarta mah ke kampung, nggak boleh gitu. Kecuali ibu tinggalnya di kampung. Kalau ibu tinggalnya di kampung, orang kampung gitu ya, ibu baru zakatnya di kampung. Ini mah bertetangga di Jakarta, kerja di Jakarta, buang hajat di Jakarta, giliran zakatnya di kampung, salah. Kalau orang tua ibu, nenek ibu tinggalnya di kampung, ibu mau zakatin dari Jakarta ditransfer, silakan. Zakatnya ke kampung karena zakatnya niatnya buat si nenek tadi. Tapi kalau zakat buat diri ibu tergantung tinggalnya di mana. Jadi allayun kilas sodaqatu ila baladin akhir. Jadi jangan mindahin sodako atau zakat ke negeri orang. Artinya jangan yang jauh dulu. Ibu tempat tinggalnya dulu di mana? Kalau buang hajatnya di sini, tetangganya banyak di sini, ya zakatnya di sini. Kalau di sini udah nggak ada orang miskin, udah nggak ada orang fakir, nggak ada amil, nggak ada mu'alaf, nggak ada budak, nggak ada orang yang kelilit hutang, nggak ada fisabilillah, nggak ada ibu sabil, baru silakan dioper. Ini mah di Semanan juga mungkin masih banyak kali. Iya. Jadi fa'in a'yunal masakin, karena jika kelihatan nih sama orang miskin, fi kulli baldatin, pada tiap-tiap negeri, tamtaddu ila amwaliha, yang tersebar kepada hartanya, wa finaqli, dan jika dipindahkan dia kecewa tuh, lizunun, orang-orang berprasangka yang tidak baik. Jadi ibu mah tinggalnya di Semanan, ya orang miskinnya di tetangganya banyak orang miskin, suka ngelihat ibu makan enak, ibu punya mobil gitu ya. Zakatnya misalnya di Jawa Timur, itu tetangganya kasihan, dia berprasangka tuh, nggak baik jadinya. Saya juga di sini masih butuh, zakatnya jauh amat ke sono, gitu. Jadi kalau ibu tinggalnya di sini, kehidupannya di sini, anaknya di sini, suaminya di sini, ya udah zakatnya di sini. Kalau ibu mau zakatin orang tua ibu, monggo, mau ditransfer ke kampung karena memang orang tuanya udah tinggal di kampung. Tapi kalau orang tuanya tinggalnya di sini, ya zakatnya juga di sini. Ats-tsalisu, yang ketiga, ayyuqassima malahu bi'adadil mawjudina. Yang ketiga, bahwa membagikan hartanya dengan bilangan orang-orang yang ada minal asnafis tsamaniyati fi baldah, daripada golongan yang 8 di dalam negeri. Jadi yang ketiga ini kan, kalau tadi kan yang pertama syaratnya zakat itu harus segera, ya Bu ya, harus segera kalau sudah sampai 1 haul, 1 tahun. Yang kedua, zakatnya itu harus di negeri sendiri. Yang ketiga, ngebagiinnya hartanya harus sesuai dengan orang yang 8 golongan ini. Jangan sampai ngebagiinnya sama keluarga sendiri, padahal bukan 8 golongan. 8 golongan itu siapa? Di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan tuh fakir,
miskin. Orang fakir tuh orang yang dia kalau miskin itu kan dia punya pekerjaan tapi dia kurang gitu, artinya gajinya kurang memenuhi kebutuhan hidupnya, itu miskin. Tapi kalau fakir ini benar-benar yang orang ini banget, nggak punya banget dia, nggak punya pemasukan, atau bahkan dia nggak bisa bekerja, atau bahkan dia udah tua renta dan sebagainya, nggak bisa bekerja sehingga dia nggak ada pemasukan apapun, itu fakir. Jadi kurang banget. Miskin juga sama, miskin tuh orang yang kebutuhannya lebih banyak daripada penghasilannya. Amil, yang ketiga amil. Amil itu siapa? Orang yang ngumpulin zakat itu juga berhak ada bagiannya. Ya, tapi nanti kita belajar nih berapa bagiannya. Jangan sampai nanti malah amilnya yang banyak gitu ya. Terus ada lagi mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam juga berhak untuk dizakati. Ada lagi yang kelima rikob. Rikob itu budak. Kalau sekarang budak kayaknya udah nggak ada, ya Bu ya. Kalau budak itu berarti orang yang dalam tawanan. Kalau sekarang tuh orang yang dalam tawanan tuh kayak gimana ya? Ya orang yang nggak mampu lah, dalam tawanan lah. Kalau kita bisa juga ibu-ibu bilangnya mungkin bukan rikob ya, karena tidak ada lagi rikob. Perbudakan sekarang tidak ada lagi. Kalau ibu-ibu mungkin bahasa ini ada duafa gitu ya, dan sebagainya. Ada lagi gorim. Gorim itu orang yang kelilit utang. Orang yang kelilit utang juga berhak mendapatkan zakat, ya. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berada di jalan Allah. Seperti apa misalnya, yaitu di Palestina, tapi kan jauh banget Palestina. Ada nggak di Indonesia dulu gitu ya, diutamain. Ibnu Sabil itu orang-orang yang belajar tuh juga bisa berhak mendapatkan zakatnya. Jadi jangan lupa zakat ini tadi didapatkan ada 8 golongan, dan itu semua dibagi rata, fuqara, masakin, semua dibagi rata. Jangan sampai buat misalnya zakatnya yatim doang. Nah, jangan. Kak, kalau di dalam surah At-Taubah ayat 60 yatim sebenarnya nggak masuk, Bu. Ya, nggak masuk. Karena yang masuk fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Tapi kalau yatimnya miskin masuk. Kalau dia piatu juga fakir berarti masuk juga. Kalau dia miskin, dia walaupun punya ayah ibu juga berarti masuk. Bahkan yang nenek-nenek juga masuk semua. Jadi 8 golongan ini. Jangan sampai ada yang enggak kebagian. Jangan sampai tetangga kita yang miskin enggak dapat zakatnya. Nah, ibu-ibu sampai sini ada yang mau bertanya, monggo. Masih ada waktu. Ini saya enggak perpanjang karena bahasannya nanti selanjutnya lebih banyak lagi. Jadi 3 dulu itu aja. Jadi kalau ibu mau zakat, syaratnya jangan lupa tuh tadi 3. Yang pertama segera kalau udah nyampe 1 tahun. Yang kedua zakatnya ya harus di negeri sendiri, tempat tinggal sendiri. Yang ketiga bagiinnya harus kepada 8 golongan. Neng, kalau kita bagiin kepada orang miskin yang kita kenal aja boleh nggak? Ya boleh aja. Makanya didahulukan orang miskin yang terdekat. Fakir, miskin, atau keluarga kita mungkin ada yang fakir, miskin, kita dahulukan itu keluarga kita. Kalau udah kebagian baru yang lain, tetangga, terus satu wilayah, pokoknya yang terdekat dulu. Bu, ada yang mau bertanya, monggo. Berapa menit lagi? Sudah habis. Ada yang mau bertanya? Apa minggu depan aja kita lanjutin? Gak ada, mau undangan ya?
Ya udah, kurangnya dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kita lanjutkan minggu depan dengan tema dulu baru zakat lagi gitu ya. Karena pembahasan zakat ini panjang, Bu. Nanti zakat fitrah bagaimana, zakat mal bagaimana, apa rahasianya, apa aja manfaatnya dan lain-lainnya. Nanti bisa kita ini aja ngaji pelan-pelan ya Bu ya. Jadi jangan dibuat pusing nenek-nenek mah zakat nggak, kan harus pakai matematika itu 2,5% ya. Tapi jangan lupa, jangan cuman teorinya doang nggak zakat. Zakatnya jangan lupa, nanti jadi besi panas. Teori doang zakat, iya dirikanlah zakat, taunya mah zakat fitrah doang, padahal dia punya harta. Harusnya kalau punya harta zakat mal juga, zakat mal. Dia punya kewajiban bukan hanya fitrah. Fitrah itu kan dirinya, jiwanya. Kalau zakat mal itu berarti hartanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kurangnya dari saya mohon maaf. Kita doa bersama dulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana